cahaya yang dilewatkan semakin sedikit atau semakin banyak? Sedikit. Cahaya yang Semakin dilewatkan semakin sedikit. Cahaya yang diserap semakin banyak. Oke, jangan ditukar ya. Jadi kalau semakin pekat ya, kalau kita misalnya pakai baju hitam nih, udah semprot sama senter, yang tembus banyak apa sedikit? Sedikit. Berarti yang diserap banyak. Oke ya. Kalau putih semprot sama senter Transparan. ya, yang lewat banyak ya, terang gitu kita lihatnya ya, yang diserap berarti sedikit. Spektrum juga gitu. Oke ya. Jadi ada lampu gitu ya. Jadi dia nyemprot ke larutan gitu. Jadi misalnya di kuvet ya. Jadi di dalam alatnya nanti sampelnya diisi di dalam kuvet ini. Kuvetnya diisi sampel ya, kita bilangnya kuvet. Si kuvet ini nanti kan ada larutannya. Nah, larutan itu adalah sampelnya kita ya. Sampel kita ini nanti bisa punya warna. Kenapa Bu kok bisa punya warna? Air sampelnya kayak gitu ya. Ya, kita tambahkan reagen, kita tambahkan reaksi supaya dia membuat warna ya. Nah, warnanya bisa macam-macam banget ya, tergantung reaksinya, tergantung juga kontaminan yang mau diukur. Nah, kan warna itu tahu ya, Magic Hibiniu ya, spektrum warna. Kan dia pakai gelombang berbeda, dia gelombangnya berbeda ya, panjang gelombangnya kalau warna biru lain, warna kuning lain segala macam. Nah, di situ kalau di panduan kelihatan ya, kalau misalnya pemeriksaan amonium gitu, coba baca, dia pakai warna apa, larutannya jadi warna apa, kemudian diperiksa dengan gelombang warna apa. Panjang gelombang berapa. Setelah itu, karena memang larutan yang terbentuk nanti berwarna ya. Kalau dia warnanya kuning, yang kita tembakkan akan berusaha warna kuning juga. Jadi nanti kita atur nih, jadi ada diafragma lah yang di spektro itu ya, yang memang kita tentukan. Jadi kita kalau spektronya sih udah elektronik ya, jadi tinggal kita pencet, dia nanti gelombangnya jadi 420 gitu ya. Ya warnanya kuning, jadi yang disemprot itu yang gelombangnya sekian. Nah, karena memang warnanya kuning kan sesuai jadinya. Jadi nanti ya berapa yang dia tembus, berapa yang terserap. Nah, yang terserap namanya adalah apa tadi? Absorbansi. Nggak sama sekali nggak inget itu ya. Kan salah satu metode pengukuran ingat ya, pakai spektrofotometer ya, jangan lupa ya. Jadi ada yang diserap namanya absorbansi, yang lewat namanya transmitansi ya. Jadi yang lewat ya. Jadi pertanyaan saya lagi, kalau makin gede angka absorbansi berarti apanya yang makin kecil? Yang diserap kan Kalau makin besar angka absorbansi berarti semakin pekat ya. Jadi kalau makin banyak yang diserap gitu ya, berarti dia semakin pekat. Artinya apa? Artinya konsentrasi kontaminan yang sedang kita ukur semakin tinggi ya. Jadi tapi kalau sebaliknya dengan transmitasi ya, semakin banyak yang terlewatkan artinya ini semakin kecil konsentrasinya ya. Jadi yang berbanding lurus yang mana dengan konsentrasi? Ini apa ini? Absorbansi ya. Jadi kalau kita gambarin grafik, ingat ya kuliah yang kemarin, ini saya ulang kuliah ini namanya ya. Ini misalnya konsentrasi. Ya, ini absorbansi gitu ya. Ingat ya, ini jadinya X, ini jadinya kan gitu ya. Nah, saya ingat kayak cerita bikin kurva standar. Jadi bagaimana kita tahu ini konsentrasinya berapa? Ya, yang kita lakukan adalah mengukur larutan standar. Apa itu larutan standar? Larutan yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Ya, misalnya sekarang mengukur amonium. Ya, saya tinggal beli larutan amonium NH4+ ya. Terus saya masukin 1 mili, masukin ke 10 mili. 2 mili masukin 10 mili, terus sekian mili masukin jadi kita tahu ya, kalau kita hitung pakai hitung-hitungan ya kami ya, jadi kita tahu oh yang tabung pertama isinya misalnya 1 ppm ya, tabung kedua isinya adalah 2 ppm, tabung ketiga adalah isinya 3 ppm kan gitu ya. Jadi kita punya tadi namanya larutan standar ya. Ya misalnya gitu ya, ada satu lagi deh. Jadi kita masukin tadi NH4+ ya, amoniumnya yang kita udah tahu volumenya ya. Jadi akhirnya kita bisa hitung oh di sini ini adalah sebenarnya
1 ppm ya, 1 part per million atau 1 miligram per liter gitu ya. Ini 2 ppm ya, ini 3, ini 4, ini 5, kan berdasarkan hitungan gitu ya. Nah, sekarang si larutan standar ini kita masukin ke sini gitu. Ya, terus kita baca absorbansinya ya. Baca absorbansinya. Kira-kira absorbansi 1 sama 3 mana yang gedean? Yang 1. Yang 3. Ini konsentrasinya 1 ppm. Yang 3. Ini makin gede konsentrasinya, makin gede konsentrasinya. Nah, kalau kita masukin ke alat ya, absorbansi 1 sama 3, yang mana gedean absorbansinya? 3. Yang 3 ya. Jadi misalnya kalau kita masukin yang pertama nih, cereng gitu masukin ke alat ya, terus dibaca, oh absorbansinya adalah 0, apa misalnya ini ya 1 ppm ya, ini kan konsentrasi ya, ppm. 1 ppm ternyata dibaca di sini adalah 0,0 sekian gitu ya. Nah, katakanlah 0,01 misalnya gitu ya. Berarti kan ketemunya di sini ya, titiknya ya. Terus kita masukin yang 2 ppm, baca ya. Baca ternyata naik ya. Jadi yang 2 ppm absorbansinya ternyata di sini ya. Kurang lebih ya, atau 0,0 sekian gitu ya. Terus berikut juga yang 3 kita masukin, kita baca absorbansinya naik lagi ya. Jadi 3, 4, 5 misalnya. Jadi gitulah kurang lebih ya. Kalau kita udah masukin semuanya 1, 2, 3, 4, 5 ketemu lah ya kombinasi XY-nya ya. Absorbansinya ketahuan. Nah, ini sekarang kita buatkan persamaan regresi linearnya. Pakai Excel bisa, pakai apa aja boleh, PSN boleh, terserah. Pokoknya dapatlah regresi linearnya misalnya Y sama dengan 2X misalnya ya, mirip-mirip 0,01 misalnya gitu ya. Misalnya ketemu persamaan regresi linearnya ya, tau kan? Jadi kalau masukin angka X-nya 2, munculnya sekian gitu kan ya. Kalau masukin angka X-nya 3, munculnya sekian gitu ya. Ngerti ya? Ini kan persamaan SMA ya, masa nggak ngerti ya? Oke ya, udah dapat ya. Berarti Y adalah absorbansi ya. Salah. Y adalah konsentrasi. Tukar kan? X adalah absorbansi. Jadi ketika kita sekarang punya sampel, ya ini sampel. Terus pertanyaannya berapa ppm-nya? Gitu kan ya? Iya. Nah, sekarang misalnya saya ambil sampel saya, masukin sini teng gitu. Terus terbaca absorbansinya. Terus gimana cara tahu ppm-nya? Masukin ke rumus ini. Oke, dapat di absorbansinya. Absorbansi konsentrasinya. Nangkep? Nangkep ya. Nah, sekarang kita bikin tadi kan antara 1 ppm sampai 5 ppm ya, larutan standar kita. Harapan kita konsentrasi sampel kita harusnya di antara ini konsentrasinya, gitu ya. Di antara 1 sampai 5. Di antara 1 sampai 5. Ya. Misalnya sekarang gini. Kita tahu yang mau kita periksa misalnya air sungai gitu ya. Air sungai ya amoniumnya maksimal yang diperbolehkan misalnya 1 ppm ya. Berarti kan bayangan kita mungkin lebih sedikit dari 1 bisa ya. Kalau memang tercemar, kalau memang tidak terlalu tercemar berarti di bawah dari 1. Berarti harapan kita kalau kita bikin kurva standar harusnya dari misalnya 0,5 gitu ya. Sampai misalnya 4 gitu atau 3 ya. Pokoknya supaya sampel kita nanti berada di antara ini. Kalau seandainya ketika kita periksa absorbansinya itu melebihi dari ini, dari grafik ini, itu bisa kita hitung karena memang sudah ada rumusnya kan ya. Tapi dia akurat banget sebenarnya enggak gitu loh. Jadi kalau mau meningkatkan akurasi hasil pengukuran, sebaiknya kita pakai kurva standar yang memang rentang ppm-nya itu masih masuk ya si sampelnya di dalam situ gitu. Ya. Jadi misalnya kan kalau ini kan kita pakai sampai yang 5. Kalau masih di sini kan masih cocok ya, dia berada di sini dengan perhitungan regresi ini. Tapi kalau seandainya di sana kan kita nggak tahu, mungkin miringnya agak ke sini, mungkin miringnya agak ke situ kan sebenarnya gitu loh. Ini kan masih yang pendek. Jadi seringkali kalau kita bikin kurva kalibrasi 1, 2, 3, 15, 20, 100. Jadi kita punya angka yang nanti jauh gitu. Biasanya gitu kita bikin. Ya. Jadi nanti kita punya kurva kalibrasi yang agak panjang rentangnya, jadi bisa dapat hasil pengukuran yang kurang lebih ada di antara
rentangnya kurva standar. Ya, ini adalah kurva standar ya. Jadi kurva dari perhitungan larutan standar yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Itu sebenarnya prinsipnya. Ya. Nah, karena saya sekarang nggak punya larutan standar, saya minjem punya orang. Kurva standarnya udah jadi, nanti saya kasih sama teman-teman datanya, nanti bisa tinggal dihitung persamaannya, bisa dipakai buat menghitung konsentrasi sampel kita gitu ya. Nah, nanti alatnya di sebelah. Nah, teman-teman bisa kerjakan untuk 25, jadi ya, nah, ambil alat merah satu lagi ya. Ambil 25 sampel ya, kocok dulu, kemudian terus tambahin apa? Alfa sulfanilamid ya. Ini ada yang namanya sulfanilamid ya. Oke, jadi dia minta berapa? 1 mili. Ini kayaknya ngepas banget di 1 mili ya. Mudah-mudahan, atau kalau memang kita biar nggak kekurangan, teman-teman bisa pakai jangan 25 mili, tapi pakai 10 mili. Ya, kalau 10 mili berarti kita butuh sebenarnya setengahnya aja lah ya, lebih sedikit malah nggak apa-apa ya, supaya kita nggak kekurangan nih untuk bereaksi ya. Toh sebenarnya nanti ketika kita pakai kuvet itu cuma seukuran telunjuk saya, jadi nggak banyak sebenarnya perlu sampel ya. Jadi perlu 10 mili cukup ya, tambahin nanti reaksi yang mungkin setengah mili aja ya, karena ini kayaknya supaya nanti kelas yang berikutnya bisa ya. Kajian nanti kelas berikutnya nggak kebagian reaksi ya. Nah kemudian ditambahin apa lagi? 1 mili yang ini ya, ini sama nih, volumenya kecil banget, jadi kalau bisa memang pakai setengahnya, jangan dihabisin supaya teman-teman yang kelas berikutnya masih bisa pakai ya. Nah terus diapain? Ditunggu 15 menit, terus terbentuk warna ungu ya. Warna ungu katanya diukur dengan panjang gelombang 520 ya. Jadi nanti ingat ketika kita pakai spektro, untuk yang ukur amonia kita set 420. Nah, setelah kita baca absorbansinya cabut ya, kita bikin gelombangnya pindahin ke 520. 520 baru kita pakai kuvet bersihin kuvet yang tadi yang udah ada sampelnya, buang aja, dibersihin ya, baru isi dengan sampel yang ungu ya. Kalau memang jadi ungu, masukin ke spektro, baca tapi dengan panjang gelombang 520 ya. Nah, itulah hasil absorbansi sampel ya, yang untuk amonia sama yang untuk nitrit ya. Kalau nitrat kita nggak punya reaksinya, tapi prinsipnya sama, semuanya tambahin reaksi, tunggu biar jadi berwarna, warnanya disesuaikan dengan panjang gelombang yang diminta ya di spektronya. Nah kalau sudah, yang penting lagi adalah yang mau saya kasih tahu, selain memang kita mengukur yang 1, 2, 3 yang sudah ketahuan ini, kita biasanya selalu menggunakan blanko. Ada istilah blanko nggak? Blanko, blank gitu ya, bahasa Inggrisnya ya, tapi di Indonesia kita bilangnya blanko. Artinya kayak bahasa Inggris blank itu apa? Kosong ya, berarti dia sebenarnya kosong. Yang kita periksa itu sebenarnya adalah air aquades, yang memang nggak ada kandungan amoniumnya, nggak ada kandungan nitratnya, nggak ada kandungan nitritnya ya. Jadi harusnya kalau dia diukur harusnya hasilnya berapa? 0 ya, harusnya absorbansinya juga 0. Tapi kadang-kadang ada koreksi sedikit lah gitu ya dengan 0. Jadi si blanko ini kita perlakukan yang sama seperti sampel kita. Kan sampel kita tuh kita tambahin di reagen ini, tambahin reagen itu. Nah, blanko juga kurang lebih gitu ya. Kita tambahin reagen, ditunggu 15 menit terus diperiksa di spektrofotometer. Tapi karena reagen kita sedikit ya, terutama untuk yang nitrit, nggak usah kerjain blankonya dengan penambahan ya. Jadi pakai aquades aja untuk ngeset 0 di spektronya. Jadi kadang-kadang aquades yang memang kosong itu aja ya, maksudnya aquades yang bersih kita masukin ke spektro, nunjukinnya 0,00 sekian gitu ya. Padahal kan harusnya 0,0000 ya. Nah itu bisa kita set supaya dia 0 ya. Kalau dia udah 0 baru kita masukin sampel, baca sampelnya berapa. Oke? Sampai sana ini ya. Jadi kerja pemeriksaan apapun ya, sampel itu pasti kita bekerja dengan blanko ya. Kalau yang pemeriksaan kimia ya, kalau pemeriksaan biologi nggak pernah tuh kita kerja sama blanko. Tapi kadang-kadang mungkin iya ya, kita coba aquades, jadi kita pengen lihat dengan cara kerja kita yang dengan steril atau tidak steril itu ya, yang muncul positif berapa, itu berarti kita yang agak joroknya kerjanya ya, maksudnya memang kontaminasi gitu ya. Jadi kita pasti kerja dengan blanko, jadi teman-teman bisa kerjain blankonya. Jadi nanti ambil aquades, dicuci sama teman-teman kita kemarin ya, jadi aquades saya di sini. Nanti ambil lagi dari jerigen itu sama ya, 22
25 mili. Kalau yang ini boleh ditambahin preaksi, kalau yang ini jangan ya. Nah, buat kelompok satu ini biar cukup. Oke? Sampai sana ada pertanyaan? Cukup? Cukup bisa ya, kita tunggu 10 sampai 15 menit. Jadi bisa kerja paralel 25 mili, 10 mili untuk nitrit. Mulai tambahkan preaksi, kita tunggu 10 sampai 15 menit. Oke? Bisa ya? Jadi bagi dua, berapa orang nih? 10 orang sekarang bagi dua, satu ngerjain itu, satu ngerjain ini, nanti sisanya bantu di spektro. Oke. Sip. Udah jalan kok, udah. Nah, ini 10. Udah. 10 masukin. Sabar. Oke, kita main lagi. Enggak dulu. Bagi 5. Gitu. Bisa lagi. Oke. Sarap pada kata sedang segera bisa. Udah, Bu. Mana? Enggak kita. 1 2. Udah. Yang ini nih, pakai ini. 0,5. Langsung dicampur ke sini. Pakai lagi. Beda. Ini baru. Dikit Ini aja. pakai ini. Pakai ini. 0,5 kan? Enggak perlu kan? Karena dia enggak teketnya 0,5. Itu sampelnya di mana? Enggak di dalam ya. Sampelnya di mana? Di gelas ukur. Oh, kenapa di situ? Ini untuk apa? Amonia. Sekali. Kasih dong. Kebanyakan sih. Aku kurangin dah. Kurang. Enggak, nambah lagi. Kurangin Nambah lagi. Oh, nambah, ambil lagi. 0,5. Bentar. Ini berapa menit? Ini hitung 10 Langsung menit. drop semua ya. Ya. Udah. Bisa. Kocok. Udah habis tuh. Oh, pas nambahin yang tes itu. Iya, yang ada. Ini nungguin warna ya sekarang. Nungguin 10 menit. Udah, nanti tungguin.
itu juga ya. Sudah, duduk bentar. Kayak sejajar kan? Sejajar. Tinggi banget. Kenalin kan? Nah, nggak bisa ngopi. Tangan kayak gitu ya. Yang Terus lagi deh. op dah. Ini udah reaksinya? Belum. Oh. Ini berarti masih air cucian ya. Apa itu, siapa yang nabrak? Sini ambil. 0,5. Nah ini gih. Lagi Kebayang sih. turunin dikit ya, buangin dikit aja. Op Ini enggak sih. dikit op. Nah udah pas. Tadi sih mesin mana? Mesin mana? Nih. Sampelnya Iya benernya sih sampel. ditambahkan contoh air yang jernih biar keruh. Airnya cuma Iya, air sampel. ya tuh ada kita. Udah tutup ge. Tutup ge. Nah itu. Karena yang memang istimewa adalah lampunya sama itu ya, penyekat supaya memang keluar cahayanya sesuai dengan gelombang cahaya itu, jadi bikin mahal. Jadi semakin banyak jam kita pakai untuk menghidupkan dia, semakin pendek umur lampunya, semakin cepat kita harus ganti lampu. Servisnya nggak tahu ya, luar biasa nanti ya, mudah-mudahan nggak cepat dia rusak. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di dalam situ nih ada lampunya nyemprot dari situ, nanti sensornya ada di sana. Jadi sampel kita masukkan di kotak-kotak ini ya. Di sini ada kotaknya, ada 4 ya. Kita bisa taruh belangko, sampel 1, sampel 2, sampel 3. Kalau kita punya sampel 3 biji ya, kita masukin, nanti kita tutup. Nah, yang pertama ini ya, kalau kita dorong sampai habis, ini kan bisa ditarik ya, ya. Kalau kita dorong sampai habis, yang dia baca berarti kotak yang pertama. Ya, kalau kita tarik sekali berarti dia baca kotak yang kedua ya, tarik lagi dia baca kotak ketiga, tarik lagi berarti dia baca kotak keempat. Jadi kita tinggal masukin aja terus nanti tinggal baca kan gitu ya. Terus sekarang kita cuma punya sampel 1 ya. Jadi yang pertama udah saya kasih belangko ya. Keluarin aja deh. Jadi yang pertama ini sudah kita kasih belangko. Jadi kalau kufet itu ada sisi yang transparan ya, yang penting banget ada sisi yang burem. Jadi jangan salah masukinnya yang doff-nya ngadep sana ya. Jadi ketika lampunya nyemprot tuh memang nyemprot yang transparan ya, yang penting. Lagi tinggal dimasukkan ke sini. Terus nanti teman-teman pakai kufet 1 lagi ya. Kalau boleh jangan pegang sisi situ ya, pegang sisi sini boleh, sisi buremnya ya. Jadi nanti tinggal dibersihin kalau memang seandainya ada tumpah-tumpah air. Nah teman-teman tinggal masukin sampelnya ya, yang kuning ini. Jadi kan perlunya cuma sedikit banget ya, kan nggak perlu banyak-banyak ya. Tinggal diisi, kalau udah isi, jamin nggak ada sidik jari. Terus masukin ke kotaknya ya. Tinggal taruh di situ,
kita ceplok. Masih abang. Nah, ya, udah cepat. Terus tinggal kita tutup. Pastikan dia baca belangko dulu. Nah, ini tadi waktu saya hidupin pertama kali, kita pencet yang para ya. Kemudian kan dia nunjukin lambda yang saat ini dipakai ya. Kalau kita mau ganti tinggal naik turun ya. Jadi kan ini masih di mode F, terus kita pencet yang ini, jadi dia akan mode untuk merubah lambda ya, panjang gelombang. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau yang ini sekarang udah 420 ya. Kalau yang kuning 420 ya. Iya. Kalau yang ungu berapa? 520. Jadi nanti pencet ini ya. Terus sesuaikan ya, dinaikin sampai 520. Nanti saya temenin ya sampai merubah ya. Terus pencet ini lagi, jadi dia stay di angka itu ya. Stay di 520, terus pencet mode lagi. Jadi ini kan dia baca yang ini ya, di sini hidupnya. Kalau kita pencet ini, dia balik ke sini. Nah, kalau ini dia nunjukin angka transmitasi ya, karena nyalanya di sini. Kita pencet lagi, dia nunjukin yang absorbansi ya. Kalau pencet lagi, dia baca faktor ya. Pencet lagi, dia baca konsentrasi. Ini kalau kita sudah program dengan larutan standar yang tadi ya, dia udah ngitungin langsung gitu. Tapi saya nggak punya program untuk nitrit ya sama amonium, jadi nggak bisa pakai ini. Kita baca yang absorbansi aja. Nah, sekarang kan saya masukin ini ya, belangko ya, yang pertama ini yang dia bacakan harusnya 0. Udah 0 ya. Seandainya dia nggak 0, kita pencet yang ini. Ya, 100% itu berarti artinya 100% transmitasi. Jadi semua cahaya lewat gitu ya. Artinya konsentrasinya 0 ya. Nah, jadi kalau kita pencet itu, berarti artinya larutan kita yang belangko itu harusnya memang 0 ya. Jadi tadi kalau dia nggak 0, kita tinggal pencet ini, jadinya 0 nih, udah 0, udah bener ya, berarti belangko itu 0. Nah, ketika teman-teman udah masukin sampel nanti di kuvet yang kedua, tinggal ditarik, dia bacanya berapa gitu ya. Ini kuvet kosong aja dia baca 0,33 ya, mungkin agak kotor kali sedikit ya. Tapi nanti tinggal diisi sama sampel, ya diisi, nanti tinggal ditarik, dia baca tabung kedua, tarik lagi tabung ketiga kosong ya, nggak ada apa-apanya. Sampai mana nanti ya? Gampang kok ya. Nah, sekarang dicoba yang warna kuning. Nanti kalau udah selesai saya temenin untuk ganti lambda, kita baca yang ungu. Oke? Atur panjang gelombang ya. Tekan tombol lambda para sampai lampu LED-nya nyala ya di sini ya. Ini kan nyala yang di sini ya. Nah, sekarang kan 420. Tinggal dia bilang atur ya. Atur dengan tekan tombol ke atas atau ke bawah. Sekarang kan mau jadi 520 ya. Nah, 520 itu saya bilang tekan tombol ke bawah, salah. Nah, setelah itu tekan tombol mode untuk kembali ke mode up. Kalau saya biasanya dia nggak langsung mau diem ya. Saya pencet ini lagi sekali. Nanti dia nyesuaiin. Nah, lambda nolnya udah 520 ya. Jadi kalau dia pokoknya lambda yang mau dipakai ukur sekarang, lambda 0 itu adalah 520. Kalau udah oke, baru kita tekan yang F sini ya. Jadi pakai tekan yang sebelah kanan ini untuk pindah yang ini pakai ini, untuk pindah yang ini pakai ini. Ya, pindah tekan yang ini. Kan sekarang di trans ya. Kita mau bacanya kan F ya. F. Nah, sekarang dia posisinya adalah ini ya, udah paling ujung ya. Jadi kan harusnya aquades nih tadi saya isi. Harusnya berapa? 0 ya. Kita tekan yang ini ya, yang 100%. 100% artinya transmitasinya semuanya lewat ya. Supaya dia jadi 0. Udah 0, sekarang bisa mulai baca. Oke, nah sekarang kerjain yang ungu. Dipegang yang ini. Ya, itu kan masih kosong. Terus dimasukin. Ini gimana ini yang Masukin aja. Ya, kadang-kadang memang bisa tumpah-tumpah dikit kalau memang gemeteran. Dah. Ini tuh. Terus Terus yakinkan nggak basah ya pinggir-pinggirnya. Nah, terutama yang bagian bening. Nah, terus masukin
Coba dorong dulu penuh. 0 nggak masih dia yang pertama. 0 ya. Nah, terus tarik sekarang 1 kali. Tarik tak situ. Tak sampai tak. Nah, berapa itu bacaannya? 0,301. Ya, nah itu udah absorbansi, tinggal masukin rumus nanti. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke yang 520 ya. Nah, kalau sampelnya banyak, enak ya. Jadi 1 kali ngeset udah nanti tinggal masukin sampel, udah baca. Ada 10 sampel sama aja, tinggal nyatet aja angka etc-nya. Nggak susah kok kalau buat ini. Ya. Sabar. Lucu-lucu kok memang warnanya. Kalau saya periksa amonium di udara, itu warnanya biru tua gitu. Kalau periksa apa gitu warnanya ungu banget ya. Amonium di udara itu kita sedot di udara untuk masuk ke larutan penangkap. Larutan penangkap itu nanti nangkap amonianya gitu kan ya. Ada gitu kan kita misalnya kita 10 menit. Jangan pegang itu. Jangan pegang yang aja gitu ya. Jadi bisa hitung kan volume udara yang kita masukkan itu berapa sih yang lewat itu. Kan lewatnya gini kan? Kalau kami udah nangkap amonia, udah ditambahin reaksi, ya gitu doang lagi kayak gitu. Udah diukur pakai spektrum. Lalu kita pakai standar gitu. Kalau standar itu aja. Jadi memang apa? Cuma main-main di warna aja. Soal biasanya tuh metode-metode itu dibuat isi konvertinan ditambah senyawa apa biar membentuk senyawa kompleks yang berwarna gitu, sehingga bisa kita ukurin kan. Kalau dia di air kan tanpa warna, itu ukur ya. Nah, jadi tujuannya adalah senyawa reagen mana yang bereaksi dengan si kontaminan supaya membentuk senyawa kompleks berwarna. Emang gitu ya, kurang lebih lah 2,03 Ya. Ya, udah segitu. Udah 2,02 Oke ya. Jadi kebayang ya. Jadi kalau nanti kalian punya sampel berikutnya